Nasi bukhori, makanan khas Timur Tengah yang menjadi favorit warga di Banjarnegara untuk berbuka puasa. Kecelakaan beruntun 7 kendaraan di pintu tol Halim Utama akibat sopir truk melaju kencang tanpa mengerem kendaraan. Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, menjadi tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komunitas Timah. Halo, selamat pagi pemirsa. Ajus Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Bayu Pradada. Inilah Ajus Pagi selengkapnya untuk Anda. Ya, kita awal informasi pagi hari ini pemirsa. Kota Santri Jombang memiliki ragam kuliner untuk berbuka puasa. Iya, ini salah satunya adalah iga sapi bakar. Olahan iga sapi dengan aneka bumbu rempah membuat kuliner iga bakar di Jombang ini sangat disukai para penggemar iga. Iga sapi menjadi salah satu kuliner favorit untuk berbuka puasa. Di sebuah rumah makan di Jombang, Jawa Timur, sebelum dibakar, potongan iga dibersihkan dengan bumbu rempah rahasia. Setelah empuk, iga sapi dibakar dengan bumbu penyedap yang membuat rasa iga sapi ini berbeda dengan iga sapi di tempat lain. Iga sapi di rumah makan Tanjung Dahar memiliki rasa yang sangat lezat dan dagingnya sangatlah empuk. Harga ikan bakar di sini pun sangat terjangkau. Hanya dengan merogoh kocek seharga Rp25.000 saja, pengunjung sudah bisa menikmati satu porsi iga bakar yang lezat. Iga bakar. Apa istimewanya iga bakar? Istimewanya itu rasanya, dari rasanya. Pokoknya enak, empuk, terus rempah-rempahnya itu terasa. Harganya gimana? Harganya terjangkau, nggak terlalu menguras kantong. Makanya kan saya suka tempatnya di sini, makan di sini. Bisa menyantap iga bakar, pengunjung juga dapat menikmati suasana rumah makan yang estetik dengan latar belakang Gunung Anjas Moro saat sore hari. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba? Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda ingin mencari suasana baru untuk berbuka puasa di bulan Ramadan ini? Ya, kalau Anda ingin berbuka puasa dengan makanan khas Timur Tengah, ini ada salah satu resto di Jakarta Pusat bisa menjadi pilihan Anda. Ini dia. Assalamualaikum pemirsa. Nah, di bulan Ramadan kali ini kalau pemirsa bosan berbuka puasa dengan makanan lokal Nusantara, saya punya rekomendasi untuk berbuka puasa dengan makanan khas Timur Tengah. Nah, sekarang saya lagi ada di Resto Sentral Al Jazeera Pramuka, di mana di sini ada banyak sekali makanan khas Timur Tengah yang cocok untuk berbuka puasa. Penasaran seperti apa tempatnya? Yuk kita langsung masuk. Bulan Ramadan biasanya banyak makanan khas Timur Tengah, utamanya Arabik, menjadi incaran warga Indonesia. Nah, makanan khas Timur Tengah di Resto Sentral Al Jazeera Pramuka ini salah satunya. Selain menikmati menu khas Timur Tengahnya, pengunjung juga bisa menikmati suasana di dalam resto yang sengaja dibuat mirip dengan yang ada di Arab. Hiasan dinding hingga meja serta layout dalam restoran dibuat sangat indah dan megah. Sementara menu spesial di bulan Ramadan khas Timur Tengah di sini banyak variasinya. Di antaranya adalah kudapan arayes lem, roti panggang dengan isian penuh daging kambing. Kudapan shawarma dengan isian daging ayam yang dilapisi roti tipis.
Dan tentunya hidangan utama berupa nasi mandi yang terbuat dari nasi basmati berbumbu rempah dengan topping daging kambing oven yang lembut. Tak lupa Anda bisa menikmati sejumlah hidangan penutup seperti dessert Ali atau susu panggang berisi roti hingga minuman segar khas buah Timur Tengah yakni jus kurma. Konsep kita restorannya ya konsep Middle East ya, gitu. Jadi makanan-makanan Timur Tengah juga seperti jadi otentik lah seperti itu. Kita menu-menunya banyak sih sebenarnya, ada beberapa negara gitu ya, khususnya Timur Tengah, ya kan? Ada dari Saudi, ada dari Yaman, ada dari Yordan, macam-macam juga, karena menunya kita varian. Tapi yang tentunya yang sudah bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu resto berkonsep Timur Tengah, suasana kebersamaan sangat terasa di momen Ramadan ini. Tak sedikit dari pengunjung yang beramai-ramai datang untuk berbuka puasa bersama. Lumayan banyak sebenarnya, tadi ada quarter atau half portion kayak nasi mandi gitu, nasi biryani juga. Hampir semua yang ada di menu kita pesan sih sebenarnya karena kita agak ramean juga. Kebetulan kita ada acara arisan bulanan, jadi sekalian kita buka bersama di sini karena tempatnya bagus di sini. Dengan porsi tiap hidangannya yang cukup besar, tentunya juga bisa membangun rasa saling berbagi dengan orang-orang terkasih. Nah, alhamdulillah pemirsa, saya sudah selesai berbuka puasa dengan berbagai menu khas Timur Tengah yang enak-enak semua. Nah, bagi pemirsa yang juga ingin berbuka puasa dengan menu khas Timur Tengah, bisa langsung datang saja ke Resto Sentral Al Jazirah Pramuka yang letaknya ada di Jakarta Pusat. Saya Amrina Rida dengan juru kamera Dendi Bernadi dan Ilhan Zarkasi, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, di mana seorang anggota Polda Kepulauan Riau mampu menginspirasi masyarakat di kota Batam di bulan Ramadan ini. Ia membangun rumah tahfidz Al-Quran untuk semua kalangan, terutama anak yatim dan fakir miskin. AKP Siswanto Eka Putra atau biasa disapa Putra ini merupakan anggota Polri yang berdinas di Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Kepri. Putra mendirikan rumah tahfidz Al-Quran Raudatu Janati Insani di perumahan Taman Raya Batam Center Batam dengan harapan menghadirkan calon imam besar dan penghafal Al-Quran. Rumah tahfidz Al-Quran ini resmi beraktivitas sejak 6 bulan lalu. Hingga saat ini sudah lebih dari 20 santri yang menuntut ilmu di rumah tahfidz yang diasuh oleh Ustadz Ahmad Fifai ini. Di sela-sela kesibukannya sebagai anggota polisi, Putra juga terkadang terjun langsung mengajarkan maupun mendengarkan hafalan para santrinya. Inspirasi pertama kita adalah keinginan untuk menciptakan generasi muda Indonesia, terutama yang Muslim, sebagai pencinta Al-Quran. Generasi muda Islam yang hafal Al-Quran, mengamalkannya dengan baik, sehingga telah diharapkan anak-anak ini menjadi imam masjid yang fasih dalam menghafal Al-Quran. Saat awal mendirikan rumah tahfidz ini, Putra menggunakan dana pribadi. Seiring berjalannya pembangunan rumah tahfidz, ternyata banyak rekan bahkan komandan Putra turut berpartisipasi. Meski baru 6 bulan beraktivitas, rumah tahfidz ini sudah mencetak prestasi internasional. Ibnu, salah seorang santri di sini, bahkan pernah diundang untuk menjadi imam di masjid besar di Penang, Malaysia. Diundangnya untuk apa? Untuk imam. Untuk jadi imam. Jadi adik jadi imam di sana kemarin. Iya. Di mana itu? Di Pulau Pinang. Malaysia. Putra yang pernah menjadi tim Satgas Merah Putih untuk Papua ini berharap anak-anak didiknya giat dan semangat menghafal Al-Quran, serta mendapat keberkahan bagi dirinya dan keluarga. Dari Padang, Kepulauan Riau, Gusti Enosa, iNews melaporkan. Ya pemirsa, di bulan suci Ramadan, PT Bank MNC Internasional Tbk dan MNC Peduli terus berupaya mendorong kegiatan sosial. Melalui kegiatan CSR-nya, PT Bank MNC Internasional Tbk memberikan santunan dan buka bersama dengan puluhan anak yatim di Menteng, Jakarta Pusat. Bank MNC Internasional Tbk
berbuka puasa bersama dan memberikan santunan kepada puluhan anak yatim di Panti Asuhan Nurul Iman, Jafariah, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility atau CSR, sekaligus berbagi bersama di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah dari pihak Panti Asuhan sangat gembira dengan adanya bantuan ini dan sangat berterima kasih kepada MNC Bank dan juga MNC Group. Semoga apa yang kami lakukan ini meskipun baru sebagian kecil dapat mendorong masyarakat juga untuk berperan aktif untuk membantu lingkungan di sekitarnya agar dapat lebih baik lagi. Bantuan berupa sembako dan sumbangsih karyawan MNC Bank yang berpartisipasi juga diberikan kepada pihak panti. Kami senang MNC kesini, kami senang mendapatkan hadiah. Kami senang mendapatkan hadiah, mendapatkan bingkisan. Kami menjadi semangat puasanya. Semangat. Terima kasih. Terima kasih MNC. MNC Group selalu tetap jaya dan selalu sehat walafiat, selalu jadi yang terbaik. Semoga MNC Group umat yang paling diberi kebanggaan karena telah membahagiakan Umi sama anak-anak atas pertolongan ini yang bermanfaat sekali. Diharapkan dampak peran sosial kehadiran MNC Bank Internasional dapat dirasakan oleh stakeholder, pemegang saham, dan masyarakat di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati melaporkan. Ya, pemirsa, di tengah mahalnya harga kebutuhan pokok saat Ramadan, ratusan warga di Kabupaten Bandung, Jawa Barat berebut beras gratis. Sementara itu di Jakarta, puluhan warga berkebutuhan khusus dan pengendara ojol wanita mendapat bantuan paket sembako gratis. Ratusan warga saling berdesakan dan rebutan beras di Pasar Soreang dan Komplek Pemkab Bandung, Jawa Barat Selasa siang. Ratusan paket beras dengan isi 5 kg per paketnya dibagikan gratis. Diketahui beras tersebut sebelumnya telah dibeli Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk dibagikan kepada warga. Akibat aksi warga berebut beras gratis, kios beras milik pedagang mengalami kerusakan namun segera diperbaiki oleh petugas. Sementara itu di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, di tengah mahalnya sembako, ratusan warga mengantre berjam-jam dalam bazar Ramadan demi mendapatkan beras murah. Dalam bazar ini disediakan beras SPHP sebanyak 8 ton dengan harga Rp52.000 per 5 kg. Telur sebanyak 1,5 kuintal dengan harga Rp23.000 per kilogramnya dan gula sebanyak 5 kuintal dengan harga Rp15.500. Pada Rabu pagi di Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan, ratusan paket bantuan sembako dibagikan kepada pengendara ojek online wanita dan ratusan yatim piatu. Paket sembako yang disalurkan berisikan beras, minyak, gula, dan bingkisan kue pelengkap berbuka puasa. Rekan-rekan kita Gojek, Grab khusus wanita ya, sengaja kita hadirkan wanita biar beda karena mereka hingga larut malam, kadang pagi masih. Ini sangat membantu banget, terutama beras ya. Kami berat banget ini beli beras liter itu 16-17 ribu. Jadi ini sangat membantu. Di tengah mahalnya harga kebutuhan pokok, bantuan sembako gratis dirasa sangat membantu warga. Terlebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di saat bulan Ramadan. Dari tim liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi pemirsa bersama saya Yasmin Antania. Pemirsa, kecelakaan beruntun 7 kendaraan terjadi di pintu tol Halim Utama Jakarta pada Rabu pagi. Dari penjelasan Dirlantas Polda Metro Jaya, sopir truk melaju kencang tanpa mengerem kendaraan hingga menyebabkan kecelakaan beruntun.
Kecelakaan beruntun 7 kendaraan terjadi di pintu tol Halim Utama, Jakarta, Rabu pagi. Dalam rekaman kamera pengawas, truk bermuatan sofa melaju dengan kecepatan kencang sehingga menabrak sejumlah mobil di depannya yang tengah antri di pintu tol. Akibatnya 6 kendaraan ringsek, 4 orang korban yang menderita luka segera dilarikan ke Rumah Sakit UKI Cawang, Jakarta Timur. Dari keempat korban tersebut, 1 diantaranya adalah sopir truk yang menjadi terduga pelaku kecelakaan. Korban di sini ada 4. Ada 4. Korban ada 4, semua kondisinya stabil dan tidak mengkhawatirkan. Ada 4, salah satunya tersangka ada di sini juga, dugaan tersangka ada di sini. Polisi menyebut supir truk tidak mengerem kendaraannya hingga menyebabkan kecelakaan beruntun. Sampai dengan mendekati pintu tol ini, dia memacu kendaraannya dengan kencang. Dan di tol gerbang Halim Tol ini ada antrian, sehingga dia menerobos, sehingga mendorong kendaraan pickup sampai dengan terlempar ke gardu 5. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil olah TKP, ada 5 titik kejadian dalam kecelakaan ini. Pemirsa, aksi unjuk rasa terkait marak beredarnya oli dan suku cadang palsu kendaraan bermotor di pasaran digelar ratusan orang di depan gedung Kementerian Perdagangan. Sambil membentangkan spanduk, ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam komunitas aktivis muda Indonesia kemarin siang berunjuk rasa di depan gedung Kemendak Gambir, Jakarta Pusat. Massa menuding salah satu pabrik yang memproduksi oli dan juga spare part palsu berada di Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Selama aksi berlangsung, pemirsa, Jalan Ridwan Rais dari arah Gambir menuju Senen mengalami kemacetan. Meski aksinya tak ditanggapi, namun massa mengancam akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar lagi hingga tuntutan mereka dipenuhi. Khususnya datang ke gedung Kementerian Perdagangan, tentu kalau ini dipakai oleh seluruh rakyat Indonesia yang mudik, apa jadinya kalau motornya rusak di jalan? Ya, dan kita berharap Menteri Perdagangan tegas, segera mencabut dan segera sidak seluruhnya sampai ke akar-akarnya. Tidak. Ya, pemirsa, terdampak sengketa lahan, pedagang Pasar Batu Jaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa. Para pedagang ini resah dengan surat somasi dari salah satu ahli waris agar segera mengosongkan Pasar Batu Jaya dalam waktu dekat. Akibatnya ratusan pedagang terancam tidak memiliki tempat untuk berjualan. Pedagang berharap pemerintah dapat turun tangan agar sengketa lahan bisa segera diselesaikan, terlebih saat ini telah mendekati hari Lebaran. Diketahui pemirsa, Pasar Batu Jaya merupakan pusat niaga di Desa Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang menghidupi ratusan pedagang dan juga warga sekitar. Sebagai pedagang ini ya, saya inginnya tenang, jangan sampai bikin resah. Dan saya juga perlindungan dari Pemdes, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat, serta Menteri ATR AHY. Tolong diselesaikan sengketa tanah ini. Yang membuat para pedagang resah sendiri apa sih, Pak? Itu kemarin ada somasi 3 hari harus dikosongkan dari pihak penggugat. Saya mohon perhatiannya sekali lagi kepada pemerintahan daerah, kabupaten, pusat, dan provinsi agar warga kami ini merasa tenang dan tidak resah dengan adanya surat somasi. Ya, pemirsa, aksi unjuk rasa yang digelar oleh 2 kelompok massa di kawasan Patung Kuda, Jakarta ricuh. Kericuhan bermula karena salah satu pendukung terprovokasi dengan ejekan yang dilontarkan kubu lawan. Kericuhan terjadi antar 2 kelompok massa saat melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Peristiwa bermula saat pendukung pasangan calon nomor urut 1 terprovokasi dengan ejekan yang dilontarkan massa pendukung keputusan KPU. Sempat terjadi saling lempar batu di jalan. Beruntung polisi yang sudah berjaga di depan gedung Mahkamah Konstitusi langsung memblokade dan memisahkan kedua kubu. Diketahui massa pendukung paslon Anies Muhaimin menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan keresahan penyelenggaraan pemilu 2024.
Dalam aksinya, massa menolak hasil pemilu yang dinilai syarat kecurangan, serta menuntut pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi. Massa juga mendesak Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya sebab telah melakukan intervensi selama proses pemilu. Kita hari ini datang ke sini ke MK pertama-tama untuk menuntut agar MK itu mengambil keputusan dengan mendengarkan hati nurani, agar mereka jujur, mereka adil, bersesuai dengan hati nurani. Keadilan, pilpres curang harus ditolak. Pilpres yang penuh cawe-cawe dari rezim harus ditolak. Karena nggak mungkin kita punya pemimpin yang dipilih berdasarkan kecurangan. Aksi ini akan terus dilakukan pendukung dan relawan Anies Muhaimin selama proses sidang perselisihan hasil pemilu berlangsung. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Raga Firdaus, Ayus melaporkan. Pemirsa, sidang PHPU dengan agenda mendengarkan permohonan dari pemohon telah dilaksanakan. Ganjar Pranowo menegaskan gugatan yang diajukan lebih dari sekedar soal kecurangan Pilpres 2024. Mencapai tujuan reformasi. Tetapi kita tergagap-gagap dan melangkah mundur jauh ke belakang. Demokrasi kita menjadi flawed democracy. Kalau nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hadiri sidang perdana sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Agenda sidang perdana hari ini ialah penyampaian permohonan pemohon. Ganjar Mahfud didampingi oleh Deputi Bidang Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis. Dalam persidangan, Ganjar menyoroti hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi di Indonesia. Kami ingin demokrasi ini diselamatkan. Kami mengingatkan kepada seluruh warga negara bahwa agenda reformasi tidak boleh dikangkangi. Dan semua harus menjalankan dalam koridor konstitusi. Termasuk seluruh proses yang ada, dan kami berharap betul inilah benteng terakhir untuk memperbaiki semuanya itu. Dan tentu saja kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Konstitusi. Sementara itu, setelah selesai agenda sidang, Deputi Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis berharap Mahkamah Konstitusi sebagai juru selamat. Banyak suara-suara yang dikorbankan, banyak suara-suara yang tidak mendapat kesempatan untuk dihitung, atau banyak juga suara yang digelembungkan. Semua ini mesti dibereskan, dan Mahkamah Konstitusi adalah penjaga konstitusi yang mesti mengamankan konstitusi sekaligus mengamankan demokrasi, supremasi hukum. Sidang PHPU 2024 akan dilanjutkan Kamis 28 Maret dengan agenda mendengarkan jawaban dari termohon, yakni KPU, Bawaslu, dan pihak terkait, yakni kubu pasangan calon 02 Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra yakin bisa membatas segala gugatan yang dilayangkan pasangan Ganjar Mahfud. Yusril juga percaya diri menyebutkan bahwa belum ada sejarahnya MK membatalkan seluruh hasil Pilpres dan meminta melakukan pemilihan ulang. Menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar, Pak Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, seluruhnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi sidang perdana sengketa Pilpres 2024. Gibran mengaku akan mengikuti aturan yang ada dan juga mengikuti setiap prosesnya. Ya, kita ikuti proses yang ada aja. Kan ada
ada kemungkinan juga yang termohon itu nanti akan dimintai menjadi saksi. Oke, kita ikuti prosesnya aja. Ya, penyidikan siap ya, terima kasih. Pemirsa, Anies Muhaimin hari ini menjalankan sidang perdana PHPU 2024. Dalam petitumnya, pemirsa, tim hukum Anies Muhaimin membahas dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Atas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu, kesemuanya dapat dikualifikasi dan dikategori sebagai election fraud. Dalam sidang perdana ini, kubu Anies Muhaimin sebagai pemohon menyinggung berbagai persoalan di pemilu 2024. Mereka menilai Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang. Salah satu dugaan kecurangan yang disampaikan ialah penggunaan sumber daya kekuasaan untuk memenangkan salah satu paslon. Hasil perhitungan suara untuk 02 di atas diperoleh dengan cara yang melanggar azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu bebas, jujur, dan adil. 3 azas itu dilanggar secara serius oleh mesin kekuasaan. Mulai dari pelibatan lembaga kepresidenan, dukungan Presiden Joko Widodo, pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu, manipulasi aturan persyaratan pencalonan, pengerahan aparatur negara, dan penyalahgunaan anggaran negara atau bansos yang disalahgunakan untuk menggerakkan mesin pemenangan paslon 02. Anies Baswedan selaku prinsipal di persidangan membeberkan bahwa bangsa dan negara Indonesia telah menapaki berbagai persimpangan krusial yang dapat menentukan nasib dan arah bangsa. Indonesia di persimpangan jalan. Dan pada Mahkamah Konstitusi kami titipkan kepercayaan untuk berani mengambil keputusan yang besar, benar, jujur, adil, demi arah Indonesia yang lebih baik, arah Indonesia yang berintegritas. Itu yang tadi kami sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Anies juga meminta bangsa Indonesia memutuskan nasib demokrasi dengan memperkuat pondasi keadilan di Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Serikat Pekerja dan Serikat Buruh sebuah perusahaan tambang internasional di Papua menuntut kejelasan terkait pembangunan perumahan karyawan yang terbengkalai. Mereka mengancam akan melakukan mogok kerja bila 6 tuntutan mereka tidak dipenuhi. Timur Sejati meminta PT Freeport Indonesia untuk segera menyelesaikan beberapa kesepakatan kerja kepada karyawannya. Upaya hukum akan dilakukan setelah PT Freeport Indonesia berkali-kali melanggar perjanjian kerjasama. Beberapa di antaranya adalah pemenuhan pengguna rumah serta pembayaran uang muka perumahan subsidi atau HOP yang selalu terlambat. Sementara itu, ada 6 poin yang diajukan pihak Serikat Buruh dan Serikat Pekerja kepada PT Freeport Indonesia. Namun sayangnya tidak ada kesepakatan yang tercapai saat berunding. Bahkan saat ini PT Freeport Indonesia tidak lagi membuka ruang untuk berdialog. Hingga menurut kami ini perundingan sudah mengalami jalan buntu. Sehingga sesuai dengan undang-undang, jika terjadi jalan buntu pada perundingan itu, maka kembali ke pihak masing-masing segera menentukan langkah-langkah selanjutnya. Maka kami dari kedua serikat akan menentukan langkah apa yang akan kami tempuh, ya, untuk dengan tujuan untuk menyelesaikan perundingan ini. Ya, atau ya di undang-undang telah mengatur jika terjadinya kebuntuan dalam perundingan maka timbullah hak serikat pekerja yaitu mogok kerja atau diperselesaikan ke pengadilan hubungan industrial. Pihak Serikat Pekerja dan Serikat Buruh akan memberikan tenggat waktu 1 minggu untuk melihat kejelasan dan itikat baik dari PT Freeport Indonesia. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Sebanyak 9.000 personel disiapkan untuk menghadapi angkutan lebaran di 20 bandara di wilayah Sumatera hingga Jawa Timur. Petugas berfokus kepada kelancaran, keselamatan, dan keamanan pemudik.
PT Angkasa Pura II telah menyiapkan rencana operasi pada 20 bandara dari Sumatera hingga Jawa Timur untuk melayani perjalanan mudik 2024. Angkutan udara yang disiapkan secara khusus yakni selama 16 hari mulai dari 3 April hingga 18 April 2024. Selain itu, berbagai persiapan sudah dilakukan untuk pelayanan dan kelancaran angkutan Lebaran 2024. Di antaranya penyesuaian jam operasi di sejumlah bandara dan menetapkan standar waktu layanan pada titik interaksi penumpang di bandara. PT Angkasa Pura II juga menyiagakan 9.416 personel untuk fokus pada pelayanan angkutan Lebaran kali ini. Jadi kegiatan untuk angkutan Lebaran di tahun 2024 ini kami sudah menyiapkan rencana operasi dan juga nanti mempersiapkan posko dan beberapa fasilitas terkait guna untuk penyelenggaraan mudik ini dapat berjalan dengan baik dari sisi faktor keselamatan, kenyamanan, dan pelayanan. Dan sesuai dengan juga tagline dari Kementerian Perhubungan bahwa mudik ceria penuh makna. Jadi kami dengan beberapa instansi terkait berkolaborasi di posko angkutan Lebaran guna untuk menyampaikan kesiapan fasilitas dari prosedur, fasilitas juga kaitan dengan SDM. PT Angkasa Pura II juga memastikan seluruh fasilitas dan keamanan di 20 bandara siap digunakan para pemudik. Dari Jakarta, Hendri Aprilia Damar Wicaksono, Anyus melaporkan. Aktivis lingkungan yang gencar menyuarakan kerusakan lingkungan akibat tambak udang ilegal dituntut Undang-Undang ITE. Tiga orang ASN Kementerian Perhubungan diringkus petugas di Treskrimsus Polda Bengkulu. Program Pangan Dunia WFP memperingatkan bahwa kondisi di kota Gaza sangat memprihatinkan. Ya pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Bayu Pradana. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ini ditinggal penghuni tarawih sebuah rumah di permukiman padat di Cipinang Jaya, Jatinegara, Jakarta Timur terbakar pada Rabu malam. Ya, api yang cepat membesar membuat warga panik. Ya pemirsa, warga Jalan Cipinang Jaya 1 Gang DD, Jatinegara, Jakarta Timur ini dikejutkan dengan munculnya api dari sebuah rumah. Mereka berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur sempat kesulitan menuju lokasi kebakaran lantaran sempitnya akses jalan ditambah adanya juga kendaraan yang parkir di jalan. Kebakaran bisa dipadamkan setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran dan 55 personil dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Ya pemirsa, sebuah bangunan indekos 19 kamar terbakar. Api diduga berasal dari kompor listrik yang korslet saat sahur. Kobaran api dengan cepat menghanguskan bangunan indekos 19 kamar di Jalan Genteng Hijau Dalam Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu dini hari. Warga indekos yang berhasil mengevakuasi barang berharga beserta dokumen penting memadati jalan di sekitar indekos. 8 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil diterjunkan untuk padamkan api.
Sempitnya akses ke titik kebakaran membuat api sulit dipadamkan. Ketua RT setempat mengatakan bahwa api berasal dari salah satu kamar indekos saat penghuninya tengah memasak untuk sahur menggunakan kompor listrik. Ya, dari kompor listrik itu yang membahayakan itu. Nah tadi jadi percikan-percikan api itu terjadi jam 3.30. Kini kasus kebakaran tersebut ditangani oleh Polsek Setiabudi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Berikutnya pemirsa, longsor yang diakibatkan oleh guyuran hujan terjadi di Kabupaten Bandung. Akibat longsor ini lebih dari 20 rumah tertimbun longsor. Sementara longsor juga merenggut puluhan korban jiwa. Longsor di wilayah Kabupaten Bandung kemarin, pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus hari ini meninjau lokasi longsor dan tempat pengungsian korban bencana longsor di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kabupaten Bandung Barat akan mengeluarkan status tanggap darurat bencana longsor agar bantuan dari BPBD bisa segera masuk. Ini Kabupaten Bandung Barat akan mengeluarkan tanggap darurat, artinya akan bisa bantuan masuk dari BNPB dan untuk tanah itu sedang diasesmen oleh PVMBG dan sebenarnya harus relokasi juga. Sementara itu petugas mengevakuasi seorang lansia yang harus menyeberangi sungai dengan arus deras karena jembatan terputus di lokasi longsor kawasan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Warga yang lokasi rumahnya berdekatan dengan titik longsor diharuskan untuk mengungsi ke aula desa hingga sekolah karena pergerakan tanah longsor masih labil. Namun tidak sedikit penghuni rumah sudah lansia sehingga membutuhkan bantuan petugas. Selain itu, tim SAR gabungan menemukan satu korban keempat. Posisi korban keempat ini berdekatan dengan 3 korban yang ditemukan sebelumnya. Korban langsung dibawa ke rumah sakit Cililin untuk diidentifikasi. Sementara pencarian akan difokuskan di 3 titik tempat korban ditemukan. Bahwasanya di titik inilah adanya korban ya kurang lebih antara 5 sampai 6 korban. Makanya konsentrasi dari awal rencana operasi kita tentukan 3 worksheet tersebut. Sebelumnya, lebih dari 20 rumah tertimbun longsor di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. 225 jiwa warga dievakuasi. Hingga saat ini, 4 korban sudah ditemukan, sementara petugas gabungan masih melakukan pencarian korban lain yang diduga masih ada yang terjebak di bawah material longsor. Pemirsa, pada bulan Ramadan, kepolisian berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba dari berbagai daerah. Nah, salah satunya upayanya ini menyelundupkan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta. Upaya NG menyelundupkan 21 kg paket ganja kering dari Mental Sumatera Utara menuju Padang Sumatera Barat berhasil digagalkan polisi. Penangkapan para pelaku berlangsung dramatis setelah sempat terlibat kejar-kejaran dengan polisi. Sempat berkelit karena di dalam ruang besar yang ia bawa ditemukan sejumlah paket ganja siap edar. Sementara itu Polda Bangka Belitung pengedar narkoba jaringan lintas provinsi di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 35 kg narkoba jenis sabu dan uang jutaan rupiah. Seseorang ataupun 2 orang ya membawa langsung dengan kendaraan mobil roda 4 sebanyak 1 kilo dan ini ada sekitar 35 kemasan dan semuanya itu sudah dihitung dan beratnya adalah 35 kilo. Selain itu, petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Yogyakarta menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis obat berbahaya. 2 orang pengunjung lapas yang hendak membesuk warga binaan diamankan petugas karena kedapatan membawa puluhan butir pil diduga trihex yang dimasukkan dalam saku celana serta disembunyikan dengan diletakkan di kaki menggunakan isolasi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. 3 orang oknum ASN Kementerian Perhubungan diringkus petugas Ditreskrimsus Polda Bengkulu usai terjaring operasi tangkap tangan melakukan pungutan liar di Jembatan Timbang. Sebelumnya polisi mendapat banyak laporan dari sopir truk yang menjadi korban pungli para tersangka. Polisi menangkap 3 tersangka masing-masing berinisial WH, HA, dan FR yang merupakan oknum ASN Kementerian Perhubungan di kantor unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor atau UPPKB, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 3, Kementerian Perhubungan, Padang Ulak Tanding Jalan Raya Curug, Lubuk Linggau, Provinsi Bengkulu. Ketiganya ditangkap dalam operasi tangkap tangan saat sedang melakukan pungutan liar di Jembatan Timbang dan uji kelayakan kir. Selain ketiga tersangka, polisi juga menyita uang tunai 3 juta rupiah. Modus ketiganya dengan memungut uang antara 10 hingga 50 ribu rupiah setiap kelebihan tonase muatan truk yang dibawa para sopir. Padahal seharusnya truk yang melebihi muatan dikenakan sanksi tilang atau pengurangan berat. Selain itu, jika ada kendaraan yang kirnya habis, para tersangka juga mematok tarif pengurusan di tempat dengan tarif 600 ribu rupiah. Mereka melakukan hal tersebut terorganisir, ya, baik berencana menggunakan kupon. Jadi uang itu diganti dengan kupon, diserahkan kepada rumah makan di sekitar itu. Jadi seakan-akan pungli tersebut tergantikan oleh kupon yang diserahkan kepada mereka ini. Kupon itu adanya di rumah makan dekat dengan mereka membeli kupon baru bisa masuk ke sana. Gitu modusnya. Operasi tangkap tangan dilakukan setelah polisi mendapat banyak laporan dari sopir truk yang melintas di jalan lintas provinsi tersebut. Diduga praktik ini telah berlangsung lama. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tipikor dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Dari Bengkulu, Endro Wirawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang mudik lebaran, viral video amatir yang merekam aksi calo tiket yang memaksa calon penumpang membeli tiket melalui mereka. Kini kedua jahat telah berhasil diringkus pihak kepolisian. Dua orang calo yang mengancam dan melakukan kekerasan kepada calon penumpang bus yang sempat viral di media sosial akhirnya berhasil dibekuk petugas Satreskrim Polres Cilegon, Banten. Kedua pelaku berinisial M dan E ditangkap petugas di wilayah kecamatan waktu 1x24 jam. Dalam pemeriksaannya, pelaku telah menjalankan aksinya selama 3 bulan terakhir. Motif pelaku mencari keuntungan lebih dengan cara melakukan intimidasi kepada calon pengguna jasa angkutan bus di sekitar pelabuhan. Dan sampai dengan saat ini kita sedang melaksanakan pemeriksaan kepada kedua yang kita amankan dan kita dalami untuk motifnya seperti apa. Dan kami juga menghimbau kepada pelapor yang viral di media sosial segera melaporkan diri ke Polres Cilegon untuk kita tindak lanjuti perkara tersebut. Atas tindakannya tersebut, kedua pelaku dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman penjara 6 tahun. Guna mengantisipasi terjadi hal serupa pada momen angkutan mudik berlangsung, polisi telah menyiagakan personilnya di sejumlah lokasi keramaian seperti Terminal Bus, Pelabuhan Merak, dan Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Harvey Muiz ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi tata niaga komoditas timah yang diduga terjadi dalam kurun periode 2015 hingga 2022. Untuk kepentingan penyidikan, pemirsa, Harvey bakal ditahan di Rutan Salemba Kejari, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 27 Maret hingga 15 April 2024. Dari 6 orang saksi tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT.
Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan penyidikan, yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Pemirsa, sebelumnya Kejaksaan Agung juga menetapkan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah. Helena terlibat dalam pengadaan fasilitas yang berkedok penyaluran dana CSR. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus menetapkan Helena Lim sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk. Tanggapannya dong, Bu. Aduh, saya nggak tahu nih, saya nggak tahu. Nggak salah, Bu. Sehat, Bu. Kejagung menyatakan tersangka Helena Lim selaku manajer PT QSE diduga kuat telah membantu mengelola hasil tindak pidana kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Perbuatan itu dilakukan dengan memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik smelter dengan dalih menyalurkan dana CSR yang sejatinya menguntungkan Helena Lim dan 14 tersangka lainnya. Telah memeriksa 3 orang saksi, salah satu dari 3 orang saksi tersebut yaitu saudari ALN selaku manajer PT ISE. Berdasarkan alat bukti yang telah ditemukan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik menyimpulkan telah cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Selanjutnya, yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaan dan untuk kepentingan penyidikan kita lakukan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan. Nama Helena Lim kini tengah jadi perbincangan publik, bukan karena prestasi namun karena tersangkut kasus dugaan korupsi. Ya, sebelumnya Helena Lim dikenal sebagai Crazy Rich Pig karena punya rumah super mewah seluas 1.000 meter di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Selain rumah mewah, sosialita berusia 47 tahun ini diketahui gemar mengkoleksi barang mewah dari jam tangan Richard Mille, tas branded Hermes hingga supercar McLaren. Selain bisnis, Helena juga diketahui menjalani profesi sebagai model dan penyanyi. Sejak Helena Lim terseret dugaan kasus korupsi timah, sejumlah media sosial miliknya seperti Instagram dan TikTok menghilang dari dunia maya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Daniel Fritz Maurits Tangkilisan, seorang aktivis lingkungan yang gencar menyuarakan kerusakan lingkungan akibat tambak udang ilegal, dituntut Undang-Undang ITE. Kasus tersebut dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap aktivis. Halo, saya Daniel Fritz Maurits Tangkilisan. Saya aktivis lingkungan dari Karimun Jawa. Saat ini saya sedang ditahan di rumah tahanan Jepara dan sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jepara karena saya membela lingkungan, membela alam Karimun Jawa dan menyuarakan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tambak udang intensif ilegal lewat akun Facebook saya. Saya dilaporkan dengan menggunakan UU ITE. Maurits Tangkilisan dilaporkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Paguyuban Masyarakat Karimun Jawa Bersatu karena unggahan dalam media sosial yang dianggap mengandung unsur sara. Akibatnya, Daniel terjerat kasus Undang-Undang ITE. Kasus yang menjerat Daniel Fritz Maurits Tangkilisan ini dinilai sebagai bentuk kriminalisasi. Sementara puluhan karangan bunga membanjiri Pengadilan Negeri Jepara, Jawa Tengah jelang sidang lanjutan terhadap Daniel Fritz Maurits Tangkilisan. Puluhan karangan bunga itu datang dari berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap Daniel Fritz Maurits Tangkilisan agar majelis hakim bersikap adil dan menjatuhkan vonis bebas.
yang pada intinya adalah Daniel sebagai aktivis lingkungan hidup berbicara melalui media sosial yang dia anggap efektif untuk meneriakkan hak-hak lingkungan hidup yang baik bagi Karimun Jawa yang selama ini diabaikan dengan adanya tambak udang ilegal intensif. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Parlin Mangatas Bonatua akan melanjutkan sidang dengan agenda replik atau tanggapan atas pledoi. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia tengah bersiap menjadi tuan rumah pada perhelatan besar World Water Forum ke-10 yang pada 18 hingga 25 Mei 2024 mendatang, pemirsa. Jelang perhelatan besar World Forum ke-10 di Bali, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar acara sosialisasi. Event saat waktu ngabuburit ini di ratusan muda-mudi di Anjungan, maksud kami dihadiri ratusan muda-mudi di Anjungan Saridah, Jakarta Pusat ini untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan air. KTT World Water Forum ke-10 akan dihadiri 172 negara dengan 20.000 delegasi. Acara akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan akan dihadiri oleh sejumlah kepala negara. Masih ada 190 juta orang yang punya akses. Harapan kita sebagai tuan rumah, kita harus memberikan yang terbaik karena kita tahu sekali 3/4 daripada Indonesia itu adalah air. Jadi kita berharap dengan adanya pengelolaan air yang baik, bagaimana kita dengan tema yang sangat baik sekali yang memang dipilih oleh Indonesia, yaitu priority, ini akan memberikan dampak untuk kita pemanfaatan air yang kita lakukan. Dan harapan kita hari ini bagaimana kita mengajak seluruh masyarakat, khususnya anak muda, kaula muda, untuk ikut serta membangun bahwa manfaat air itu mulai dari kita bangun tidur, mulai kita mandi, mulai kita minum, dan seluruh kehidupan kita itu tidak akan